Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo banget kayaknya. Gak makan belum? Belum. Jadi istirahat ngapain? Mau cek kehadiran dulu ya. Yang gak masuk hari ini ya. Yang gak masuk cek teman-temannya. Hah? Iya Pak? Oh yang di zona AMBK siapa aja? Noval, Rehan Badar, Noval, Haryadi. Noval, Rehan Badar, Rehan Badar, Haryadi. Sudah. Terus selain yang ANBK, yang sakit, Hagi. Terus udah. Berarti yang sakit 1, yang di span ANBK 3, semuanya hadir ya. Kalian agak-agak sedih-sedih atau agak gembira nih? Ibu mau ngasih ini ya buat kalian. Apa namanya? Inot. Kalian gambarkan suasana hati kalian hari ini. Lagi bahagiakah? Atau lagi sedihkah? Atau lagi banyak masalah? Kalau lagi bahagia senyum ya, smile. Kalau lagi sedih, smile-nya ke bawah. Kalau lagi gembira banget, tawa lebar kayaknya. Emot ya, hanya emot. Ibu ngomongnya pada harinya kalian bener sama. Boleh dikasih nama biar ibu tahu suasana hati kalian seperti apa. Kasih nama dengan emot kalau sama kalian lagi bermain. Apakah kalian lagi ingin bermain? Apa pengen kasih nama biar ibu. Silakan digambar emotnya. Yang sudah selesai sini cek tempel ke depan emot kalian hari ini. Apakah kalian happy atau lagi sad? Ronald silakan. Silakan. Cuma emot loh, nggak mikir kata-kata. Sudah, terima kasih. Yuk teman-teman yang lain silakan ditempel. Agak besar biar kelihatan. Bikin emotnya agak besar. Biar kelihatan. Agak banget. Kehadirannya biar ini.
Oke, terima kasih teman-teman. Sudah semua? Ini punya Chandra. Chandra lagi bahagia banget. Mana Chan? Chandra lagi smile. Fahri senyum tapi sedih. Bingung loh, seperti mana Pak? Fahri senyum tapi ada air matanya. Oh bahagia, oke Fahri bahagia. Bahagia sampai nangis. Bahagia. Yang bahagia Ben. Benny, kamu kenapa Ben? Kenapa Ben? Antara bahagia tapi sedih ya Ben? Ya Ben? Benny antara bahagia tapi sedih. Benny galau kayaknya. Ini Ken. Kendra diingat apa Ken? Kamu. Ini apa di sebelahnya? Ini Bu. Oh. Itu maksudnya metal. Happy. Happy lagi happy. Ada Chandra lagi happy. Andrian. Andrian. Biasa aja Cina tapi senang. Dia baca agak. Ya agak berbeda ya. Nazril. Kenapa Nazril? Lagi sakit. Siap belajar ya. Mana lagi yang agak beda? Siapa nih Ces ya? Ces? Kenapa? Bingung. Bingung kenapa? Bingung, hari ini lagi bingung Ces ya. Yang lainnya smile, smile, smile. Excellent. Excellent kenapa? Lagi pusing banget. Pusing kenapa? Tugas. Excellent lagi pusing banget. Mana lagi ya, yang ada smile, yang bahagia. Oh ini nih. Rizka, kakak kenapa kak? Bahagia. Bahagia tapi agak-agak pusing gitu. Kakak bahagia tapi pusing. Yang lainnya Yus Rizal. Yus? Kenapa Yus? Biasa aja. Flat. Gak bahagia, gak sedih. Yang lainnya Yusuf, Yusuf apa sih Yusuf? Yusuf mana? Yusuf apa maksudnya Yusuf? Ini Bu, Senang. Benar Yusuf. Bang semuanya senang, senang. Siapa nih? Rauza, Rauza siapa? Kak, siapa sih ini? Kakak. Masih kakak? Oh Raka. Kenapa kak? Bisa aja. Oke, standar semuanya lagi bahagia kecuali tadi yang lagi sedih, yang lagi sakit. Nazril lagi sakit. Sama Cesha lagi bingung. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Belajarnya ya. Mimat. Mimat kenapa? Kayak emot yang ini Bu. Emot yang mana? Ini. Antara happy tapi bingung. Antara bahagia tapi bahagia. Tapi kalian tetap semangat ya. Yang lagi sakit, yang lagi bingung. Yang lagi bingung. Ya, biar tetap semangat dipimpin Ronald.
Teman-teman boleh berdiri deh kayaknya, berdiri. Ronald apa? Sedikit. Dipimpinnya sama Ronald, silakan. Tepuk semangat. Ding. Dan. Siapa yang mau Pepe mau Pepe? Ayo ulangi lagi ya. Silakan. Tepuk semangat. Ding. Dum. Udah ya, udah semangat ya buat belajar ya. Kita pembelajaran hari ini ada kesepakatannya. Kita mau buat kesepakatan belajarnya. Ntar ya. Kesepakatan kelas kemarin udah kan? Nggak ada ya? Sekarang kesepakatan belajarnya mau kayak gimana? Nggak flat, yang kayak gimana? Ini emot-emot yang kalian tadi, ada yang senyum, ada yang melet nggak sih? Ingat ini? Oh punya Kean? Oh ya? Ini nanti kesepakatan belajar kita. Nih, datang tepat waktu. Datang tepat waktu nggak sih tadi? Kecuali bila ada situasi yang mendesak. Membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Lihat. Menghormati guru dan teman sekelas. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Bisa. Mengangkat tangan untuk meminta izin dahulu jika ingin bicara. Ya. Tidak menggunakan ponsel selama pelajaran kecuali untuk urusan belajar. Siap ya? Handphonenya nggak miring siap? Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Terlihat? Peserta didik mampu menjelaskan DHCP server dan IP address, mampu mengkonfigurasi IP address dan DHCP server dengan menguji. Ibu mau nanya dulu, pertemuan minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang IP address. Ada yang masih ingat? IP address buat apa? Angkat tangan dulu baru ngomong. Silakan Pep. Alamat untuk menghubungkan suatu komputer. Iya. Identitas suatu komputer. Terus menurut CES Sama untuk mempermudah menghubungkan sebagai identitas seseorang. Oke, Pepi. Identitas komputer. Betul ya. Jadi IP address itu kalau kayak di rumah-rumah itu kayak nomor rumah. Jadi biar nggak nyasar-nyasar tuh surat dari kantor pos misalnya mau kirim ya. Kalau nanti salah alamat, sama kayak IP address juga kayak gitu. Terus ini nanti tentang apa itu IP address. Terus kalian udah ikut share tentang DHCP server kan di grup WA? Sudah dilihat kan? Apa itu DHCP server?
DHCP server belum kalian baca-baca. Nih. DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol. Kalau IP address yang kemarin kita bahas itu IP addressnya secara manual. Jadi kita masukin satu-satu. Kalau yang ini secara dinamik. Jadi dia ngacak sendiri dan dapat nomornya. Ya, kalau yang kemarin kan kita masukin 192, 168, 1.2 misalnya ya. 1.4. Kalau yang ini kita konfigurasi, nanti dia ngacak sendiri, dapat sendiri. Tugasnya apa? Protokol berbasis arsitektur jaringan client server digunakan untuk memudahkan pengalamatan IP secara otomatis. Jadi kalau di DHCP ini otomatis. Kalau yang IP address kemarin kan secara manualnya. DHCP adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan. Kalau hostnya cuma 10 atau 5 kita masih bisa konfigurasi ya. Masih bisa masukin IP address satu-satu kan. Tapi kalau hostnya udah 500 misalnya atau 1000 di server kalian, nggak mungkin kan kalian masukin 1000 IP address yang berbeda. Nomor IP address harus berbeda kan. Kalau sama nanti salah. Nah ini gunanya DHCP server untuk memberikan address tapi secara dinamik. Nah ini di jaringan yang tidak menggunakan DHCP harus dilakukan secara manual. Jadi kalau ratusan hostnya kan agak ribet juga tuh nanti si administrator. Kalian kan calon admin server yang hebat kan. Masa mau konfigurasi 1000 jaringan satu-satu dimasukin. Jadi ada cara yang lebih cepat lagi pakai DHCP. Jadi terlihat lebih cepat dan lebih efektif sih ya kalau pakai DHCP server. Nah ini tadi masih tentang DHCP server. Jadi IP address-nya kita nggak usah input manual. Ingat ya, kalau IP address yang kemarin kita pelajari itu inputnya manual. Itu kalau hostnya masih sedikit. Tapi kalau hostnya sudah banyak, sudah ribuan, nggak mungkin di-input manual. Masa kita admin mau nginputin IP address terus sampai 1000 sampai 2000. Pakai yang DHCP ya. Ini juga sebagai penyedia layanan pengalamatan IP address. Jadi otomatis nanti kita dapat IP-nya. Ini fungsi dari DHCP server. Yang pertama mampu mendistribusikan IP address secara otomatis. Jadi otomatis tuh kalau klien-kliennya 1000 otomatis semua dapat. Kalau kliennya 200 juga otomatis dapat dan nggak ada yang sama, dinamik kan. Terus memberikan kemudahan bagi seorang nih untuk network administrator, untuk kalian nanti yang mau jadi admin jaringan lebih mempermudah dan mempercepat kinerja komputer klien dalam pengiriman dan pengolahan data. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jangan-jangan apa nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari fungsi DHCP, terus perbedaan antara IP address dengan DHCP. Tangkap ya maksudnya ya. Perbedaan antara IP address yang kemarin manual dengan yang sekarang DHCP. Dan sekarang ini manfaatnya. Jadi manfaat dari kita penggunaan DHCP ini memungkinkan mengkonfigurasi secara otomatis. Jadi otomatis nggak kita masukin satu-satu. Terus bisa melayani beberapa klien pada beberapa jalur network. Kalau di lab kita kan ini jaringannya masih kecil ya, masih lokal ya. Maksudnya labnya juga masih ada 8 itu masih bisa dilayani dengan manual. Tapi kalau kalian nanti masuk ke industri yang misalnya satu cabangnya di Kalimantan, satu di Banten, satu di DKI dan banyak kliennya itu nggak bisa pakai manual kan, harus di DHCP addressnya. Sekarang kita lihat video tutorial cara konfigurasi DHCP server. Kalau yang kemarin IP address dan sekarang DHCP servernya. Ntar ya. Video tutorialnya menghilang.
Ada yang bisa bantu? Oh, ada. Ada guys, tenang. Silakan dilihat dulu. Hari ini nanti kita mau ini kan, kita tadi tujuan pembelajaran mau konfigurasi kan. Sepertinya boleh deh dibantu sama Moses. Biar videonya berjalan. Keluar dulu. Terima kasih. Kelihatan nggak ke belakang? Ki, kelihatan Ki? Nggak apa-apa gitu aja. Play aja. Lihat ya, ini cara konfigurasi DHCP servernya. Karena cueknya ya, isi banget. Kasus kali ini kita tidak lagi menggunakan IP static ke IP address atau kita tidak memerlukan konfigurasi secara manual atau persatu. Kita akan melakukan konfigurasi otomatis di mana kita hanya perlu setting server dengan IP tertentu, maka itu akan otomatis terdistribusi ke dalam server yang akan kita jalankan nantinya. Baik, sebelum itu mari kita semalam sebelum kita menggunakan implementasi yang lebih dalam ke server. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengimplementasinya ke dalam Windows server media dan menggunakan Windows virtual client atau menggunakan Windows physical client untuk membuktikan. Baik, sebelum itu kita membuat beberapa tools seperti VirtualBox, lalu ada VD1 dan VD2 dari OS Debian. Setelah itu tentu kita perlu ada klien yang bisa kita tes untuk protokol yang ini memerintahkan untuk membuka folder network interfaces ke dalam text editor yang bersama. Kita masuk, lalu mungkin dari kalian awalnya akan bertulis seperti ini. Kita hapus saja, kita ganti ke dalam itu YNP 0x3. Setelah itu mungkin aturan default dari OS ini bakal seperti ini. Kita bisa ke static, lalu kita isi address yang akan kita gunakan di bawah dari statis statiknya yang ketiga di box ini. Kalau tidak tahu, kita mungkin bakal ini ya seperti ini. Jadi kalian type saja, lalu kalian isi addressnya sesuai dengan yang kalian pakai. Nah, di sini saya akan memakai address yang simple saja. Contohnya mungkin kita pakai S10. Lalu kalian bisa aktifkannya mas 255 atau kelas B misalnya 24. Atau jika kalian malas menulisnya mas di sini, kalian bisa gunakan /24 sih, itu tidak masalah. Lalu jika sudah beres kita klik, kita tekan ya, kita CTRL X. Sepertinya ada tulisan pilihan, kita
kita ingin set, kita pilih page atau mau masuk di dalam setnya, cancel, kita kembali ke dalam konfigurasi kita. Dan di sini bakalan memiliki page, klik Y, enter, ya, kita X, Y, dan enter. Jika sudah, ini belum kita atau kita ini belum mengubah IP tersebut. Jadi kita perlu merestart si network tersebut agar berjalan ke dalam server kita. Ada banyak pilihan untuk merestart OS Linux ini, namun saya merekomendasikan yang paling simple, di mana yang paling simple adalah sistem TTL, restart, networking. Dan seperti ini, apa kalian bisa menggunakan komen yang seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan komen yang seperti ini. Ya, bebas tergantung kalian yang menggunakan komen. Saya di sini akan menggunakan yang paling simple aja. Seperti TTL, restart, networking. Ya, kita restart. Nah, di sini jika sudah selesai dan tidak ada tulisan file, tulisan file yang saya maksud adalah seperti ini. Jika kita salah mengkonfigurasi atau paling satu huruf saja, kita bisa gagal dalam mengkonfigurasi sebuah protokol di dalam OSDB ini. Atau misalkan di sini saya tulis typo menjadi static ya, itu kita set. Lalu kita restart. Nah, dia akan error karena konfigurasinya typo ya. Jadi di sini perlu hati-hati dan perlahan saja mengikuti video ini. Bisa kalian slow, bisa kalian ulang kembali videonya berkali-kali. Kalian tidak terjadi kesalahan konfigurasi. Tapi jika seperti tadi kita sudah konfigurasi dengan benar, maka kita tidak ada spesifikasi error di dalam OSDB. Jika setelah konfigurasi network, kita harus melihat apakah network yang sudah berubah atau belum. Sini kita sebutkan IP A. Teman-teman perhatikan di sini kita sudah terisi dengan IP yang kita lihat di sini saya 10.21.1 per 24. Sudah benar IPN kita di sini bisa sudah masuk kita soal yang tulisan. Jadi kalau ini pokoknya kita bosan aja. Kalau kita kecil kayak gitu. Ini 21 menit diputar terus atau gimana? Teman-teman ini kan ada di handphone ya. Silahkan lebih jelasnya dilihat di handphone. Terus tugas kalian sekarang adalah kalian silakan diskusi dengan kelompok yang kemarin sudah kita bentuk ya. Udah ada kan kelompoknya? Nanti Ibu kita mengembangkan agendanya. Nanti Ibu bagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok satu ya. Kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang instalasi dan konfigurasi DHCP server dengan pengujian DHCP server. Yang harus kalian lihat nanti di video tutorial yang tadi itu, silakan kalian buka lagi dan laptop dicoba ya dikonfigurasi di laptopnya masing-masing. Kalian cek kendala atau troubleshooting yang terjadi selama konfigurasi DHCP server tersebut. Terus nanti ada tulisan di lembar kerja ini. Setelah itu, yang pertama sih hasil hasilnya. Setelah kalian konfigurasi hasilnya apa sih? Nanti kalian tuliskan di sini ya, di AKPD-nya. Setelah itu kendalanya apa, kesimpulannya apa. Silakan duduk dengan kelompoknya. Ibu berikan AKPD-nya. Ibu Pedi dengan siapa? Silakan.
Kelompok satu di mana kelompok satu? Oh, Iman. Apa? Aku sama lu. Kelompok 5 kayaknya. Beda, baby, beda. Lu sama si Kemarin. Kamu bisa cek. Ada ya? Ada Bu. Baca ya. Dengar ya. Kelompok 1 ada Yusuf, Rizky, Raihan, Ceja, Moses, sama Fahri, sama Rizka. Udah, ini kelompok satu berarti. Kelompok 2 ada Aidil, Pepi, Farel, Febi, Raka, Rizky. Kelompok dua. Kelompok 3 ada Alwija, Kiandra, Rifki, Farid, Ayah, sama Yus Rizal. Kelompok 4 ada Andrian, Katon, Martin, Nabil, sama Riyadi, Irbi, Beni. Kelompok 5 ada Azhar, Muhammad, Rian, Nadril, Ronald, Hadi, sama Badar. Kelompok 6 ada Chandra, Excellent, Fadli, Linda, Nopal, Kian. Dicek konfigurasi DHCP yang menurut kalian paling sulit. Dan hasil akhir DHCP itu seperti apa? Silakan didiskusikan ya.
Begini dong. Jam 12. Siap-siap ya. Kan di situ ada tinggal ada ini necktie. Itu sambil menilai kalian ya. Sampai jam 12. Siap-siap ya. Udah kencang gitu. Kaki sakit. Haryadi.
Kasih ini aja deh. Kasih ini.
Pak, sampai diskusi ya Pak? Iya. Sampai diskusi aja. Yuk teman-teman yang sudah siap, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Baby, maju Pep. Kelompok yang lain silakan perhatikan ya. Sini. Kelompok lain silakan kelompok berapa Pep? Pepi suruh baca. Ada kesenian mau dipoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil Kami ingin mempresentasikan hasil praktik DHCP server. Pertama, konfigurasi DHCP server telah berhasil dibuat dengan menggunakan IP Barceh, yaitu 192.168.100.1. Netmax-nya 255.255.255.0 dengan range 192.168.100.25 sampai 192.168.100 sampai di titik 50. Kendala dan troubleshooting. IP tidak terdeteksi karena typo. IP tidak sesuai atau berbeda kelas. DHCP tidak dapat berkomunikasi. Dan ada juga DHCP lookup atau jaringan hanya menyediakan IP untuk perangkat. Konfigurasi DHCP server membutuhkan konsentrasi yang baik. Fungsi utama DHCP adalah mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap client yang terhubung dengan jaringan komputer. teman-teman ada yang mau komentar? Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau ngasih masukan? Atau sama? Beda. Bedanya di mana? Beda kata-katanya mungkin. Beda ya Pak? Beda. Jadi kayaknya kata-katanya penyampaiannya isinya sama. Troubleshootingnya sama yang kalian temukan? Beda kan troubleshoot yang ditemukan ya kan? Kalau kelompok yang PB troubleshootingnya apa? Masalah yang ditemukannya? IP-nya, DHCP-nya nggak terdeteksi. DHCP-nya tidak terdeteksi. Kalau kelompok kalian? Jaringannya bermasalah. Kelompok yang lain? Apa Is? Beda penyampaian. Oke, ada yang dipertanyakan lagi nggak? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kasih aplaus dulu buat kelompok. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 silakan.
Teman-teman silakan dilihat penampilan dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izin perkenalan diri. Nama saya Rita Firdia. Perkenalkan, nama saya Sensendius Setiadi. Nama saya Rizka Purwokas. Perkenalkan nama saya Amal Yusuf. Perkenalkan nama saya Tari Buka. Perkenalkan nama saya Rizky Rehas. Kami di sini mempresentasikan lembar kerja hasil praktik. Kita dapat mengetahui cara masuk ke Debian dan mengetahui dan menemukan kendala serta troubleshoot dalam proses instalasi Debian. Kendala dan troubleshoot gagal booting solusi ceklock Windows TTL exit periksa sistem dan edit konfigurasi masalah jaringan solusinya periksa konfigurasi di SSID network interface atau Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Instalasi Debian menghasilkan sistem yang stabil dan fleksibel, cocok untuk server dan desktop. Instalasi mudah, namun perlu beberapa penyesuaian tambahan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Sepertinya aman. Benar-benar aman. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya teman-teman, udah jam 12. Mau nanya kelompok siapa? Oke, tadi kita udah diskusi. Ini duduknya nggak apa-apa, masih kayak gini ya. Sudah diskusi, terus teman-teman kalian ada yang sudah maju. Sekarang kita mau merefleksikan hasil belajar kita hari ini. Menurut kalian, belajar kali ini kita sudah mendapatkan apa aja? Kita jadi tahu gimana caranya konfigurasi dan server. Selanjutnya, Jadi silakan. Jadi kita tahu berapa Troubleshooting IP dengan DHCP. Moses, ada masukan? Pembelajaran hari ini? Pas. Silakan, ada yang mau ngasih masukan? Kakak, ada kendala nggak selama pembelajaran DHCP ini? pasti ada sih. Iya. Kalian yang belum familiar, belum terlalu mahir. Nanti minggu depan kita masih coba DHCP ini kita praktekkan dengan materi baru. Siap-siap dengan materi baru juga. Materi kali ini kan tentang IP address dan DHCP ya. Ya, mudah-mudahan kalian jadi kebayang perbedaan IP address dengan perbedaan DHCP server. Terus nanti kita coba konfigurasi juga DHCP servernya ya per orang biar
biar lebih paham, biar lebih tahu lagi. Oh, ternyata DHCP server itu konfigurasinya seperti ini, terus trouble-nya seperti ini. Nanti kita temukan ya. Materi minggu depan selain kita masih pengulangan tentang DHCP server, ada materi barunya tentang DNS server. Siap-siap ya. Apa itu DNS server? Silahkan di searching. DNS server buat apa? Oke, teman-teman. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan materi hari ini kalian simpan di memori kalian ya. Tidak terlupakan dan nanti bisa dikonfigurasi, terus bisa kalian manfaatkan kalau kalian kerja jadi admin server. Ini fungsinya buat apa sih? Konfigurasi server ini kalau di dunia real, di dunia nyata. Kalau kalian nanti jadi teknisi, kalau nggak jadi admin server di suatu perusahaan, sekarang kan perusahaan rata-rata terkoneksi ya, nggak ada yang perusahaan standalone nggak punya koneksi dengan cabang-cabang lain. Nah, tugas kalian admin server ini yang mengelola servernya, ya, yang ngasih IP address komputer-komputer di perusahaan. Salah satunya menggunakan DHCP server. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan ngantuk-ngantuk. Kita berada di jam rawan, jam 11 sampai jam 2. Oke, wajahnya lelah semua. Tetap semangat ya. Minggu depan jangan lupa apa materinya? Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.